sekarang ini kondisi masyarakat Indonesia yang menjalankan cuci darah tuh average-nya usianya di usia berapa, Dok? Habis itu 2 bulan mulai ada dan anak-anak juga mulai ada. Cuma kalau Anak-anak udah cuci darah, Dok? momen lebaran gitu ya, banyak orang-orang tuh yang menitipkan orang tuanya yang udah sepuh, dibikin pura-pura sakit, ya. supaya dirawat di rumah sakit dan nggak ganggu liburan mereka. Ya sedih ya, sedih ya. Dan sekarang aku lihat kok banyak gitu yang kondisi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, ya kan? Seneng banget, Pam. Gue tuh kalau misalnya setiap penayangan Butik Haji Igun itu selalu para customer itu punya favorit bintang tamunya masing-masing. Betul banget. Iya kan? Dan pastinya selain favorit, mereka juga punya keinginan wishlist siapa bintang tamu yang mau kita undang. Betul. Nah, salah satu wishlistnya ini adalah bintang tamu kita. Ya, kalau misalnya kita biasa ngebahas seorang pemain film kah, penyanyi kah, ini juga penting nih karena ini berkaitan tentang kesehatan. Ya, langsung saja ini dia Dokter Gia Pratama. Dok, apa kabar, Dok? Apa kabar? Dok, Sehat. jarang loh orang yang ada di IGD bisa terkenal seperti dokter. Iya, aku juga bingung kok sampai bisa terkenal gitu ya. Padahal Iya kan? rasanya tuh aku tuh kan backstage energi sebenarnya. Kalau bisa nggak dikenal, nggak dikenal. Iya. Makanya yang terkenal sebenarnya dulu tuh tulisan aku sama Iya. video-video tentang anatomi tubuh manusia. Iya. Nggak pernah tunjukin muka. Kak. Gara-gara ikut podcast, akhirnya ketahuan mukanya yang ini. Tapi kalau menurut aku sih justru itu jadi kayak selling point buat dokter juga dong, ya kan? Gitu. Dimana kalau misalnya kita berobat gitu, kalau aku jujur ya, aku berobat tuh aku harus kenal dulu dokternya. Jadi Iya. aku harus kenal dokternya, dia itu siapa, Benar. dia tuh maksudnya kayak suksesnya atau backgroundnya tuh merawat penyakit apa, karena kan seperti itu kan. Betul. Karena aku tuh juga tipe yang gila-gila operasi juga gitu, Dok. Tapi Dimengerti. kecantikan, ya Iya. kan. Makanya kalau misalnya kayak ke dokter itu dicek dulu dokternya tuh siapa gitu. Iya. Karena kalau aku tuh secara pribadi, Dok, nih nggak tahu kalau menurut dokter ya. Kalau kita tuh kan dikasih resep sama dokter, dikasih obat sebagai customer atau sebagai apa sih istilahnya kalau orang yang sakit, pasien. Pasien itu kan maksudnya ibarat kata nggak boleh, jangan segala-galanya langsung ditelan nggak sih, Dok? Setuju. Iya kan, karena kan dokter juga kan jualan obat. Iya kan? Nah, kalau mungkin menurut agak dokter sedikit gimana ya. tuh? Jadi aku tuh nonton beberapa podcast Ya. Haji Igun, aku Ya. lihat Kak Igun ini tipikal yang udah sehat, pengen lebih sehat lagi. Insya Allah. Pengen sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Ya, Dan ya, itu ya. dilakukan dengan berbagai cara. Dan Ya. itu bagus. Saya harapkan seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Amin, amin, amin. Nah, yang amin. saya hadapi sedikit berbeda dengan Ya. dokter-dokter lainnya. Ya. Yang saya hadapi kondisinya gawat dan darurat. Ya. Jadi justru saya datang kemana-mana itu tujuannya justru menurunkan jumlah pasien. Saya tidak ingin jumlah pasien saya banyak. Ya. Karena kalau ketemu saya berarti ginjalnya sudah rusak atau Ya. serangan jantung atau stroke Ya. atau kondisi-kondisi gawat lainnya. Jadi kalau dokter doa itu saya adalah ya Tuhan sehat. jangan sampai Ya, banyak orang itu justru sehat. gitu. Jadi kalau dokter ini kan di Gawat darurat, gawat darurat, dan cuci darah. ya kan, dan cuci darah gitu. Dan sekarang ini kondisi masyarakat Indonesia yang menjalankan cuci darah tuh average-nya usianya di usia berapa, Dok? Dari seluruh pasienku tuh rentang terbanyaknya 40-an. Usia kita lagi. Iya, habis itu 50-an, habis itu 30-an, habis itu 60-an, habis itu 2 bulan mulai ada. Dan anak-anak juga mulai ada. Cuma kalau Anak-anak udah cuci darah, Dok? tapi itu aku rujuk ke RSCM. Ya, Karena itu butuh khusus ya. ya, Tapi yang aku terima yang 40-an paling banyak. ya. Nah, dari 100% pasienku, kenapa sampai harus cuci darah tuh gara-gara ginjalnya rusak tuh. Ya. Kenapa ginjalnya sampai rusak? Ya. Ya 30% karena gula darah yang tinggi, Ya. 30% karena tekanan darah yang tinggi, 40%-nya macam-macam. Batu ginjal, autoimun, infeksi, sama polikistik aku sebutnya. Oke. Nah, kalau kita berhasil jagain gula darah sama tekanan darah kita normal aja, kita sudah mengeliminir 60% kemungkinan kita gagal ginjal gitu. Kan kita nih kan mungkin banyak orang di luaran sana yang postingannya lari berkilo-kilo, nge-gym, apa segala macam, sehat-sehat aja gitu. Keren. Terus tahu-tahu kok bisa misalnya ke-trigger dia gagal ginjal Ya. atau mendadak dia
serangan jantung Iya. atau Cancer, mendadak Dok. dia toto check up dia cancer. Iya. Sebenarnya penyakit itu datangnya itu gimana sih, Dok? Iya, makanya kalau pasien datang ke aku tuh kan udah ada segmentasinya ya. Ya, Kalau pasien datang ke aku batuk, demam, sesak, ya langsung saya curiganya ini gara-gara infeksi, bakteri, virus, jamur. oke. Beda banget penanganannya sama pasien kondisi nyeri dada, menjalar ke kiri, keringetnya gede-gede. Wah ini mah serangan jantung, Iya. tindakannya juga beda gitu. Ya, Atau cancer tadi ya ketahuan gitu, Iya. ah ternyata cancer gitu. ya, Nah 3 ini penyebabnya beda-beda. ya. Iya kalau yang tadi tuh udah lari, udah sehat, nggak taunya parameter-parameter labnya jelek semua. Jelek Kita semua. nggak tahu. Iya, iya. Ternyata kolesterolnya, gulanya, Asam asam uratnya. uratnya. Ya, Itu semua faktor resiko yang merusak jantung, pembuluh Iya. darahnya gitu. Kak Igun tahu nggak ada persamaan antara serangan jantung dan stroke? Padahal kan beda. Serangan jantung itu di jantung, stroke itu di otak. Stroke sama ini agak rancu nih antara serangan jantung sama GERD. Oh itu juga Yang beda. kemarin sempat rame kan? Tapi kalau persamaan antara stroke sama serangan jantung adalah sama-sama masalahnya di pembuluh darahnya. Kalau yang kesumbat pembuluh darah jantung namanya serangan jantung, kalau yang kesumbat pembuluh darah otak namanya stroke. Berarti kan kalau sama penyebabnya, sama-sama masalah di pembuluh darah, ya kita jagain aja pembuluh darah kita tetap sehat. Namanya endotel ya, dinding dalam pembuluh darah. Oke. Kesumbat. Nah, gimana Makanya tuh caranya biar pencegahannya ngejaga? sama. Pencegahan stroke sama jantung jadi sama. Iya. Nah, pembuluh darah kita itu dinding dalamnya itu lembut banget, lebih lembut Kayak gue. daripada kain sutra. Kayak gue, aku tuh orangnya lembut, penyabar, Ya. Persis. Yang bisa introvert. ngalahin dinding dalam pembuluh Nggak darah hanya bisa. Kak Igun. Iya, nggak bisa. Aku tuh nggak pernah marah seumur umur. Pernah. Nggak pernah. Tapi ngegebrak meja sering. Dok, gimana cara pencegahannya supaya aliran Dinding darah dalam kita tuh pembuluh darah bagus? kita tetap bagus. Iya, gimana, Berarti Dok? kita harus tahu dulu yang ngerusak dinding dalam pembuluh darah kita tuh apa aja. Oke. Penyebabnya. Tadi tekanan darah tinggi. Tekanan darahnya begitu tingginya, ya dia bisa ngerobek kayak wallpaper robek gitu. Ya. Baru tuh kolesterol nyangkut semua. Kalau nggak robek, mau kolesterol tinggi, dia akan lewat-lewat aja. Terus asap rokok, itu juga ngerobek dinding dalam pembuluh darah. Cuma kan kita hidup di negara yang jumlah laki-laki perokoknya tertinggi di muka bumi ini. Tidak ada negara lain yang jumlah laki-laki perokoknya lebih gede daripada Indonesia. 71% laki-laki Ya. Indonesia merokok. Orang kalau di Indonesia mungkin buka puasa bukan nyari kenyang dulu, yang penting sebat dulu. Ngudut makanya. Ya makanya. kan, sebat dulu. Makanya. Yang penting. Karena sebenarnya kalau rokok itu kan ya di kemasannya juga udah tertera ya. Membunuhmu, Ya. tapi nggak Tapi kebaca kan juga. mereka nggak ngerasa bahwa rokok itu bisa merusak juga. Ya, Ini ya. sama ini sekarang terjadi. Kameramen di sini main lihat-lihatan nih, ya kan? Main lihat-lihatan. Pura-pura nggak ngelihat Benar, lagi. benar. Nggak kedengeran, nggak denger. Aku kalau masuk studio ini, Dok, aku pikir ini kabut Bromo, ya kan? Kabut di Bromo. Oh ternyata anak-anak lagi pada sebat, iya Itu kan kan? kayak kabut-kabut di panggung nyambut kakak yang gak Oh. Asap-asap stage ya, Dok. Gitu. Makanya aku sekarang tuh tidak mau minta untuk pada berhenti rokok karena memang belum ada sejarahnya orang berhenti rokok karena disuruh baik Udah, oleh kayaknya berhenti dokternya, rokok tuh oleh kayaknya kita istrinya. tuh sama ibarat berhenti rokok sama kita tobat ya. Ya, Kayaknya itu memang harus berhenti dari diri sendiri, sendiri. harus dari diri sendiri tanpa arahan dari siapa-siapa. Dari Ya, minimal kalau udah kena Ya. paru-paru batuk gitu. Karena aku udah coba, ternyata memang keimanannya para perokok adalah tidak ada kematian karena asap rokok. Pasti selalu nuduhnya ya dia yang lain-lain gitu. Yang jelas bukan gara-gara rokoknya. Oh. Itu udah keimanannya mereka. Jadi ya udah yang kan. yakinin mereka ya. Berarti aku cuma bisa apa? Doain dan siap menerima kalau memang terjadi serangan jantung dan stroke. Cuy. Dok, ini kalau misalnya kayak dokter ya, kan biasa jaga di IGD. Iya. Kalau jaga di IGD itu, kalau kayak kemarin tuh bulan puasa, hari raya itu katanya sepi ya. Kontras. Kenapa yang sakit pada mudik, Dok? Iya. Enggak sebelum mudik kan. Sebulan Sebulan Ramadan itu aku jadi lihat ternyata ada korelasinya antara puasa rakyat Indonesia ini ya Ya. sama kejadian gawat darurat. Mungkin ya karena asupan dibatasi kan, makan jadi lebih disiplin gitu, Ya. air putih jadi banyak gitu. Ya. Maka angka pasien di IGD menurun sebulan itu. Masya Allah dong. Tapi pas lebaran Pada balik lagi. naik lagi serangan jantung dan seru masuk apa aja yang ada di rumah kan makan terus. Orang sekarang itu ada orang makan nastar, udah bukan nastarnya,
Sampai tempat-tempatnya ditelan. Oh iya. Saking itu berasa nanasnya pengen lagi. Iya, padahal kan tubuh itu jujur ya, dia akan mencatat apapun yang kita masukkan ke dalam mulut Ya. gitu. Kalau kata dokter aku, tubuh itu pintar menyerap yang mana bisa diserap dan yang mana Iya. enggak. Iya. Dan banyak sekarang ini orang-orang mengkonsumsi makan makanan yang sebenarnya tubuh itu nggak perluin. Makanya sayang kan. Ya, Akhirnya kerja keras siapa? Ginjal. Ginjal kan fungsinya mengeluarkan apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oh. Ya. Setengah mati kalau kita masukin terus zat pewarna, perasa, pengawet misalnya. gula. Wah, kerja kerasnya kayak apa itu ginjal? Ya. Akhirnya rusak gitu. Iya. Ginjal. Jadi aku tuh pernah dok, aku alhamdulillah tuh kan tahun kemarin aku kerjasama bareng sama Basnas. Basnas. Aku bikin kerudung lewat brand aku Manja nih, baju-baju yang ada di Oke. sini. Aku bikin ada 18 seri kerudung yang mana kita jual dan hasilnya itu keuntungannya kita sumbangkan buat sahabat-sahabat kita di Palestina. Masya Dan Allah. pada waktu itu aku tuh terbang langsung ke Mesir. Jadi di Mesir itu ada Mesir. perbatasan Rafah. Jadi di situ tuh aku kemarin ikut packing, kemas-kemas kayak bahan makanan dan segala macam. Mm-mm. Nah, salah satu agenda kita itu ada aku ke rumah sakit. Nama rumah sakitnya tuh Rumah Sakit Palestina. Oke. Dokter tahu pas aku nyampe situ tuh lantai 2 atau lantai 3, Oke. itu orang berjejer. Kulitnya hitam semua. Mm-mm. Dan aku tanya, ini kenapa, sakit apa? Sakit gagal ginjal. Iya. Jadi ternyata buat customer tuh korban-korban perang yang dirawat, Ya. ya kan, dirawat, Ya. medicine-nya Ya. over di badan, Ya. tapi badannya mungkin nggak bisa mencerna, nggak ada asupan makanan Ngeri yang kan? cukup, Itu kan ya juga kan? harus- Jadi Sama mereka kurang gagal air putih. ginjal. Kurang air putih. ya. Dehidrasi lama kan? Itu tahun berapa kejadian? Aku tahun lalu ke sana. Tuh, kan udah zona perang kan? Iya, setelah. Dari Jadi dulu. dia orang yang ada di Mesir itu orang yang korban-korban yang survive, yang bisa berhasil keluar, ya, dari Rafah. bisa diselamatkan dan mereka dirawat. Itu dia, kan di sana juga air putih kurang. Ya, Ginjal juga kan nggak suka banget sama kurang Ya. air putih itu. dan masya Allah ini hari ini relate karena dari hasil penjualan kemarin itu dok, akhirnya kita membelikan alat cuci darah. Masya Allah, itu sangat-sangat Berguna banget itu. signifikan karena itu akan bertahan lama. Ya, iya karena Gitu. kan maksudnya itu bisa bertahan lama dan Betul. banyak orang bisa pakai kan dok kan, Betul. gitu kan. Ya, yang harus diganti rutin tuh si dialisernya itu yang tabung kecilnya itu loh, pengganti ginjalnya itu loh. Itu kan monouse ya sekali. Iya. Dok, jadi kalau orang yang sudah menjalani cuci darah itu, dia bisa berhenti atau dibilang cukup, darahnya udah cukup, bisa bagus. Apa dia seumur hidup dia akan cuci terus sampai meninggal? Iya, itu ada dua kubu. Pada pasien gagal ginjal akut yang benar-benar shutdown ginjalnya karena infeksi atau karena dehidrasi, itu dia kayak nggak mau kerja si ginjalnya. Terus kita udah kamu istirahat dulu, ganti dulu sama mesin ya. Mesinnya oke, dia pulih ginjalnya, Oh bisa. dilepas mesinnya, nggak usah cuci darah lagi. Masya Allah, itu dokter udah pernah mengalami itu? Sering. Aduh, senengnya. Senang sekali. Cuma memang ada namanya gagal ginjal kronis, itu yang rada susah. Karena kan selama ginjalnya belum pulih, opsinya cuma satu, ya dibantuin cuci darahnya atau ganti ginjal baru, transplantasi. Gitu. Dengan mesin. Oh, kalau Dan yang transplantasi cuci darah sama karena kita nih kalau ginjal kita diambil pun buat orang gitu misalnya, kita masih bisa hidup ya dok? Asli, luar biasanya. Ginjal tuh istimewa banget kayak Ya. Gun. Ukurannya tuh cuma segede kepalan tangan kita. Oke. Tapi dia mampu nyuci darah kita 24 jam nonstop 7 hari seminggu. Oke. Padahal satu aja cukup kok, sama Gusti Allah dikasih dua. Oh, dua kiri kanan ya. Karena Allah tahu manusia itu bandel. Iya. Dikasih cadangan satu. Ayo. Padahal satu aja cukup untuk, kan itu darah kita cuma 5 liter ya. Heeh. Udah dikasih dua, akhirnya ada yang dijual buat beli iPhone. Sayang banget. Oh, makanya ada istilah bercandaan gini ya. Jual ginjal, Aduh, jual pengen ginjal, jual iPhone ginjal. deh, pengen ini deh. Ya udah Jual- jual aja ginjal lo sono. Iya, Iya kan? karena satu ginjal aja cukup. Langsung si papam gini, apa gue jual ginjal gue? Jangan, jangan. Lumayan nih KPR ketutup nih. Ya lebih mahal lagi, karena kan yang rutin cuci darah dan butuh ginjal transplantasi sebenarnya 200 ribuan orang di Indonesia yang rutin cuci di data terakhir. 200 ribu. Coba sekarang budgetnya ya, kita hitung budget. Coba dok, Kayak gue berapa dok? pusing nggak? Berapa dok? Kalau orang Kak sekalian Igun harus jadi kepala BPJS, pusing nggak ya? coba ya, coba. Sekali cuci darah, Iya, harganya 1 juta rupiah. oke. Pasien ini butuh 2 kali cuci darah seminggu. Seminggu, oke. 2 juta. Berarti BPJS harus bayar 2 juta. Iya.
Berarti sebulan berapa? 2 juta kali 4, 8 juta rupiah. Iya, Satu pasien. iya. Kali 200.000 pasien. Itu baru cuci darah ya? 8 juta dikali 200.000 pasien. Berapa triliun itu? Nah, apakah uang itu sebanyak itu buat dokternya jadi makmur, kaya raya, dan sejahtera? Enggak juga. Oh, tentu tidak. Iya, Buat dokter. Buat siapa itu? Buat mesin. iya. Alat dialiser tadi itu kan monouse semua kan buang, sekali pakai buang Iya, gitu. iya, Makanya iya, mahalnya iya, di situ. iya, iya. Dan sayangnya belum ada bikinan Indonesia yang bagus Iya. banget. Kemarin tuh aku buatan Jerman ya. Mesinku juga Jerman semua. Jadi uang patungan. Makanya pas aku ngajak ngobrol tuh mesin dia nggak ngerti. Ternyata tuh mesin Jerman. Karena harus ngomongnya Kalau itu ngerti. Guten Morgen. Guten ya, Morgen. Guten Morgen. Iya, soalnya aku tahu itu mesinnya buatan Jerman. Jadi uang kita kan itu patungan tuh BPJS kan. Iya. Kapan bayar kan BPJS bulanan, Kaigo juga bayar. Iya. Kan dikumpulin sama BPJS, uang patungan kita ini ya keluar semua ke Jerman, ke Jepang buat beli Buat beli mesinnya mesin-mesin gitu. itu. Sayang, Jadi kan? sebenarnya kalau Mau misalnya diterus-terusin dok, kayak kalau gitu itu kan loh. misalnya pakai BPJS ya. BPJS tuh seminggu 2 kali. Ya. Kalau orang itu mampu nggak pakai BPJS, bisa seminggu, bisa 3 kali lebih bagus atau sebenarnya enggak? Semua tergantung indikasi. Kalau Oke. butuh 3 kali ya 3 kali, tapi jarang di atas 3 kali. Itu antara 2 atau 3 tuh udah cukup. Oke. Nah, aku tuh pernah lihat kan ada orang yang cuci darah. Di bagian sininya tuh jendol gitu. Dok. Iya. Itu kenapa, Dok? Aku kan butuh akses untuk ngambil darahnya keluar dari tubuh untuk masuk ke mesin. Oke. Kalau donor darah pernah. Pernah. Ya. Nah itu kan cuma ditusuk darahnya ngalir gitu aja Iya, kan. Iya. Cuma aliran itu kurang kenceng untuk bisa masuk ke dalam mesin. Jadi Oke. butuh tekanan. Siapa yang mampu neken? Ada nggak pompa di dalam tubuh kita? Ada. Namanya jantung. Iya. Jantung mompain keluar untuk dorong ke mesin. Iya. Masalahnya pembuluh darah yang buat donor itu kecil dan bukan, itu kan arah balik ke jantung, bukan dari jantung keluar. Akhirnya pembuluh darahnya disatuin, pembuluh darah vena sama arteri dijoinin. Belendung lah akhirnya si venanya. Memang sengaja itu ilmu yang dokter dapat. Iya, itu untuk aku bisa ambil darahnya untuk masuk ke Aku mesin. pikir tuh itu kayak ada alat sesuatu gitu Bukan, loh, Dok. bukan alat, itu gabungan vena, pembuluh darah vena dan arteri. Oke, kalau dia sehat, Ya nggak ada dong. enggak, kalau dia udah sehat, udah nggak perlu cuci darah lagi, dokter pisahin lagi bisa. Jadi jendol gitu. Permanen. Oh. Itu akan permanen. Buat akses soalnya, buat akses untuk masukin jarumnya itu gitu. Iya. Itulah. Dok, Sakit nggak ini sih? kalau buat ngantisipasinya biar nggak sampai cuci darah, Dok. Tadi kan dari 100% pasienku kan ketahuan penyebabnya. Berarti ya udah. Coba terakhir cek gula darah kapan? Aku bulan lalu. Berapa normalnya? 95. Oh, cakep. Kapan terakhir? Belum pernah cek. Enggak 3 bulan sekali aku. Kapan? Berapa? Lu terakhir cek Sebelum puasa berapa? 120 something. Bagus nggak itu, Dok? Tuh rada tinggi. Jadi normalnya Ya gimana nggak tinggi? Sabar. Makan kue lebaran setoples nggak kelar, Dok. Gila kali. Itu kan gue bikinan sendiri. Ya terus? ada Kasih tahu, Dok. ada Kasih tahu, dosisnya. Dok. Ya udah, gini. Coba biar ketahuan apa sih arti dari angka itu. Karena kalau kita udah memahami arti dari angka, kita jadi happy gitu. Iya. Kan normalnya antara 80 sampai 120. Tuh, Aku 120 masih lumayan. Lu berapa tadi? 124. Ya, empatnya itu, Pam. Iya. Aku ambil tengah-tengah deh ke Pam 100 deh. Itu ada satuannya. Coba kalau lihat itu kan ada tulisan mg per dl tuh, Ya. miligram per desiliter. Sekarang aku rubah miligram jadi gram, desiliter jadi liter. Artinya dalam 1 liter darah Kak Pam hanya boleh ada gula 1 gram. Kan punya 5 liter darah. Berarti hanya boleh ada gula 5 gram. Berapa gram gula yang dimasukkan setiap harinya? Banyak kan? Nah terus kok bisa stabil gula darahnya misalkan? Ada sebuah organ tubuh yang kerja keras banget. Namanya pankreas. Pernah denger nggak pankreas? Ya, pankreas. Ngapain dia? Menghasilkan insulin untuk nanggepin gula-gula darah berlebih itu. Untuk segera keluar dari pembuluh darah. Nah coba Kapamam jadi pankreas. Dikasih 1 gula, Kapamam harus produksi 1 insulin. Dimasukin 1000 gula, berarti Kapamam harus produksi 1000 insulin. Dan itu terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ngambek nggak? Capek lah dia. Capek kan? Ini pankreas bilang, Itu kayak "Kamu tuh nggak organ-organ- sayang sama aku apa Benar, gimana itu sih?" organ-organ gitu. itu di badan udah kayak kabinet ya. Iya, kerjanya gila ya. Dahsyat untuk kita bisa sehat gitu. Pertarungan dan perjuangan mereka di dalamnya istimewa. Iya. Terus si pankreasnya ngambek, akhirnya nggak mau produksi insulin. Bodoh amat lah. Akhirnya gula darahnya naik. Akhirnya harus suntik-suntik insulin dari luar. Iya, Karena si pankreas kita nggak bisa lagi produksi Produksi insulin yang insulin. cukup. Iya. Udah gitu salah satu tubuh juga udah resisten sama insulin. Udah kayak, udah
bete gitu. Sebenarnya berarti semua itu dari gaya hidup ya, Dok ya? Iya, aku lihat makanya puasa kenapa bisa turun, karena menahan diri ini dilakukan bersama-sama ya pasti efeknya jadi bagus kan. Iya, ada temen juga sama-sama puasa. Makanya aku sekarang jadi mikir Kak Igun, oh jangan-jangan ini maksud Rasulullah juga untuk puasa Syawal. Iya, Bener nggak? Lanjutan. Iya, ada lanjutannya. Supaya makannya nggak Biar- berlebihan. Iya, transisi lagi terus gitu kan transisinya udah nggak bagus nih. kaget. Kebiasaan sehat ini udah bagus nih. Iya. Biar untuk bridging untuk kehidupan kedepannya tuh pakai puasa Iya. Syawal. Dok, kalau di ruangan ICU itu kan atau ruang gawat darurat itu kan suasananya nggak enak ya. Suasananya tegang, hidup dan mati orang. Ya, ya. Dokter pernah nggak? Garis-garis tipis. Iya. Dokter pernah nggak sebagai dokter kalau lagi menangani orang terus tapi endingnya kematian, apa yang dokter rasain? Aduh Kak Igun, aku sudah mengalami kematian dari segala rentang usia. Dari 0 tahun sampai 99 tahun. Kematian balita, kematian anak SD ya, SMP, juara kelas, tiba-tiba ketimpa tembok coba. Ya. Pasangan muda baru nikah, ada laki-laki yang potensinya luar biasa, kecelakaan motor, meninggal gitu aja. Jadi dari rentang usia yang berbeda yang aku lihat, memang betul kematian tiada yang tahu. Jadi karena saya sangat-sangat mengerti bahwa kematian tidak ada yang tahu, kita juga nggak tahu ya, kenapanya, kapannya nggak ada yang tahu. Justru kehidupan ini jadi berharga sekali. Ya. Makanya bener gak bisa marah aku juga. Karena buat apa marah nih kan? Bentuk kan akan berakhir ini semua. Ya. Jadi aku sangat berbahagia diundang ke sini, ketemu Ya. Kak Igun, Kak Pam-Pam. Wah, ini salah Tapi satu itu bagian dari hidup saya. pernah dokter ngerasain tuh panik tereret hilang gitu. Ya. Dokter ngerasa kayak Waktu COVID, 8 dalam satu shift meninggal depan aku. Pompa tuh, wah, nih. Terus harus ngomong ke Bu, turut berduka cita, innalillahi. Wah, nangis. dokter disalahin. Lari, enggak sih. Lari, bantu lagi, pompa. Gagal lagi. Nit. Dalam satu shift. Dokter waktu COVID tuh pakai APD lengkap tuh, nggak kelihatan sama sekali. Asli itu mah APD level 3 udah kayak astronot. Tapi dokter pernah nggak waktu kemarin pas COVID kena COVID? Nah, karena aku disiplin ya semua pakai APD mah alhamdulillah enggak. Oh kemarin justru enggak. Ya. Tapi teman seangkatanku meninggal 3 dokter-dokter. Pedih banget. Kasihan. Tapi emang bener sih maksudnya suasana di Masih rumah ingat kan sakit. suasana Iya, waktu itu? suasana di rumah waktu itu tuh sih bener-bener. Pasien datang terus gejalanya sama semua kayak Gun, batuk, demam, sesak, batuk, demam, sesak, batuk, saturasi ambles-amblesan semuanya kan gitu. Iya. Oke dok, nah sekarang ya kan dokter juga harus mendapatkan sesuatu yang segar-segar. Oh. Jadi gini, aku mau tanya sama dokter. Dokter kalau misalnya lagi di ruangan jaga di ICU kadang suka telat makan kan? Iya sih, kadang-kadang boro-boro makan kan. Iya kan? Iya kan? Terus mau ngemil juga depan pasien ribet ngambil-ngambil piring. Mangkok, Ya kan? sendok. Nah, dengerin ya, kamu dokter, aku mau kasih tips buat kamu. Nah, ya di tangan saya sudah ada Dilan Matcha Crunchy Caramel. Nah, buat kalian ini para dokter yang sibuk di ruangan pekerjaan kalian di Ya. ICU, di ruangan operasi dan segala macam ya kan. Dilan Matcha Crunchy Caramel ini adalah salah satu varian dari Dilan Matcha Series ya. Jadi ini pas banget solusi buat kalian yang lagi sibuk ya kan, tapi nggak sempat makan, apalagi nggak sempat ngemil. Nah, jadi cobain Dilan Matcha Crunchy Caramel. Dok, ini pokoknya emang enak banget Dilan Matcha Crunchy Caramelnya nih. Ya so pasti dong Pampa, masa kamu masih ngomong aja? Jadi Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Bayangin aja, karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila karamel dan matcha bersatu jadi satu dan enaknya bikin rindu. Nah, ini selain enak rasanya, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini juga cocok banget buat jadi cemilan yang anti ribet, Dok. Gak perlu bawa mangkok, sendok, piring, atau apapun. Bisa dimakan di mana aja. That's true. Nah, ini jadi customer semua juga. Jangan lupa buat stok dimanapun. Di tas, di mobil, di motor, di mana aja. Jadi, kalau mau makan tinggal ambil aja. Betul banget, Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin rindu. Oh. Dok,
Selain Aku ngemil, sebut booster kalori booster Ya. kalori. Dok, yang bikin happy. selain ngemil, dokter suka nonton bioskop nggak? Nonton bioskop, Iya. suka dong. Nah, aku mau recommended ada satu film. Nah. Yang penulis bukunya kemarin baru ketemu di Bandung. Oh, Kak Pidi iya. Baik. Serius? Oh my God. Ya ampun, jadi dokter tahu film ini? Dia tahu dari Dilan yang awal. Wow, jadi film ini adalah film Dilan ITB 1997 ya. Yes. Jadi nanti aku kasih tahu juga kalau film aku udah keluar. Kapan rencananya? Aduh, aku tuh Indonesian actor, Dok. Aduh. Aku tuh kalau aku butik-butik gini cuma selingan-selingan aja ya. Dokter kalau follow Instagramnya kakak udah ganti profilnya jadi Indonesian Actor. Enggak, gue udah ganti lagi sekarang. Udah ganti lagi. Gue udah nggak ada. Apa Gue udah apa? nggak. Gue sekarang lagi sederhana, simple, present tense. Gue nggak ada. Iya, gue nggak ada ini. Nih, Jadinya apa sekarang profilnya? lu baca dong, coba. Lu bisa nggak? Lu coba. Oh. Nih, baca apa ini? Masya Nama gue pakai bahasa Allah. Arab. Nah, aku lagi belajar lagi bahasa Arab, Dok. Ivan Gunawan. Dok, ini aku tuh denger ya, denger cerita gitu. Bener nggak sih, Dok, kalau misalnya di kayak momen Lebaran gitu ya, banyak orang-orang tuh yang menitipkan orang tuanya yang udah sepuh, dibikin pura-pura sakit, Ya. supaya dirawat di rumah sakit dan nggak ganggu liburan mereka. Lebaran. Iya. Ya sedih ya, sedih ya. Dan sekarang aku lihat kok banyak gitu yang kondisi seperti itu. Kondisi orang tua yang mungkin antara anaknya lagi sibuk, aku juga nggak tahu ya. Jadi aku tuh kan never judge gitu, aku nggak pernah ngejudge pasien. Selalu ada alasan gitu. Tapi ya sedih atas kondisi itu gitu. Iya. Ini kan harusnya sih masih bagian lingkup tanggung jawabnya anak gitu. Ya. Tapi sayangnya enggak. Tinggal untungnya sekarang di BPJS itu kan harus ada diagnosis pasti, harus jumlah hari rawatnya juga pasti. Jadi kondisi-kondisi itu berkurang tuh karena kan dia terpaksa harus bayar juga kalau emang mau nggak Kalau pakai mau BPJS. nitipin. Tapi kalau pakai asuransi, Dok? Nah, asuransi juga sekarang mirip-mirip sama BPJS, minta diagnosis, minta lab, minta ronsen gitu. Nggak bisa seenaknya kayak misalnya dia masukin orang tuanya, ini diare nih, Iya. padahal dalam hati orang tuanya gua nggak diare gitu kan. Makanya sedih. Tidak menjalik. Akhirnya sekarang ada panti predator, panti jompo itu juga sekarang jadi populer kan. Oh, Buat nintipin orang tuanya. Kan di situ ada klinik biasanya. Oh. iya. Ya Allah, doain ya Allah, semoga kita Iya. jadi anak nggak begitu ya. Iya, itu harapan kita semua. Iya kan? Karena orang tua kita. Masih ingat banget ada cerita di Jepang, anak udah kesel banget sama orang tuanya yang udah rentah itu digendong pakai apa tuh, keranjang gede, mau ke hutan untuk ngebuang ibunya tuanya. ini gitu. Saking udah capek banget mungkin caregiver fatigue mungkin ya. Anaknya yang kecil lihat, ayah mau ngapain gitu. Aku mau buang nenekmu gitu, ngomong ke anaknya. Kapan? Sekarang. Oh, ayah nanti pas pulang itu keranjangnya jangan dibuang ya. Loh, untuk apa kamu? Untuk ngebuang ayah ketika saya besar. Anaknya bilang gitu. Langsung nggak jadi dibuang neneknya karena ya ampun, apapun yang aku lakukan akan dilakukan oleh anaknya gitu. Itu benar-benar ketabok tuh bapaknya. Ketabok banget, akhirnya nggak jadi dibuang gitu. Ya ampun, saya ngapain sih ini gitu. Baru sadar setelah anaknya bilang keranjangnya jangan dibuang. Itu buat aku ngebuang kamu gitu. Ya Allah. Itu juga pelajaran ya buat sekarang yang udah pada jadi orang tua ya. Kita apa yang kita kasih ke anak itu yang bakalan nantinya Lah iya, kita terima di masa bener, depannya gitu. bener. Makanya lu punya anak, Jadi Pam. saling. Punya anak. Hah? Insya Allah. Si Pam kemarin ke dokter. Angkat rahim. Coya. Jangan ya, Pam. Jangan ya, Pam. Ginjal jangan, apapun jangan dilepas. Dok, tapi kalau misalnya aku tanya sama dokter ya. Aku kan ya gimana juga kan bukan korban ya. Aku menyitas obesitas juga ya. Iya. Nah, kalau misalnya Keren. dokter kan sebagai dokter nih. Justru kayak gue tuh inspirasi buat banyak orang loh. Nggak, kalau misalnya menurut dokter sekarang ini kalau pendapat dokter tentang operasi bariatrik itu gimana? Makanya sekarang beda sama zaman dulu, opsinya itu banyak sekali untuk kita bisa mendapatkan tubuh yang ideal misalkan ya. Ya. Definisi ideal tuh maksudnya jauh dari penyakit ya, karena kan obesitas juga hitungannya udah penyakit dan punya komplikasi ke penyakit lain gitu. Jadi dengan banyak opsi ini aku lihat sekarang gini, apapun opsinya
Bahkan aku juga dari 100 kilo ke 70 kilo, dulu aku pikir ini kan cuma 50% jaga makanan, 50% olahraga. Salah. Jaga makanan cuma 20%, olahraga cuma 20%. 60%-nya niat dan keikhlasan Betul, menjalankan itu si yang berat. 40% Itu yang berat, ini. Dok. Benar, itu yang berat. Asli. Lihat istri makan es krim kan pengen ya, Ya. tapi kan udah komitmen gitu. Ya udah akhirnya baru turun. Nah, segala cara itu akan juga percuma kalau tanpa ada niat tadi. Iya, betul. Jadi aku tuh kan ya sempat sih, maksud aku bukannya maksudnya menyalahkan orang yang operasi bariatrik ya, karena buat Iya. aku setiap keputusan itu kan pasti setiap orang punya kepentingannya Ya, dan masing-masing. itu kan tindakan medis. Iya, dan kalau aku tuh ngerasa gini, Dok, kenapa aku nggak melakukan itu? Karena aku tuh masih belum menjalankan banyak cara. Iya. Ya kan, Itu masih salah satu banyak opsi doang. Iya, jadi kalau Gue misalnya punya memang cara lain. punya cara lain, dan alhamdulillah aku sampai hari ini alhamdulillah aku sudah turun hampir mau 44 kilo. Istimewa. Dan alhamdulillah gulaku bagus gitu. Jadi aku udah HbA1c udah pernah diperiksa belum? HbH1c aku tadinya 8. Sekarang di 5. Wow, Iya. istimewa. Itu lumayan kan, Dok, kan? Banget, istimewa itu. Tadinya 8 loh. Di atas 6,5 tuh udah riskan. Ini Ya. dari 8 bisa ke 5,5. Iya. Ya. Keren. Dan itu yang salah satu yang aku terapin adalah cukup tidur juga. Nah, aku juga sempat dengar nih kemarin dokter baru aja menangani pasien pengamen yang nggak bisa bayar pengobatan. Akhirnya dokter yang bayar. Itu ceritanya tuh gimana, Dok? Nggak, itu lucu banget lagi, itu asli. Si suami, jadi dua laki-laki datang ke aku, Hah, dua laki-laki? Ya. adik kakak, Ya. robek panjang tangannya. Terus aku tanya ke adiknya, itu kenapa? Berantem, Dok, sama istrinya. Habis mukul meja kacanya pecah terus robek. Aduh. Ya ampun, ada sini aku jahit gitu. Siap jahit, terus tiba-tiba istrinya yang tadi barusan berantem datang ke rumah sakit. Si suami yang aku lagi jahit ini masih muda nih, paling 20-an umurnya. Lihat keluar, terus dia buang muka ke aku, "Dok, si kunyuk datang lagi, Dok." Dia ngatain istrinya kunyuk, lagi emosi. Terus sambil jahit aku senyum-senyum aja. Udah selesai jahitnya, terus aku ke meja nurse station, aku nulis resep. Datang istrinya, nanya, "Dok, itu si monyet apa kabar?" Jadi ini Panggilan kesayangan. bisa cinta antara monyet dan kunyuk gitu. Nggak, Suamimu baik-baik aja, jangan lupa minum obatnya ya. Kasih, terus mereka pergi ke kasir. Nggak lama, mereka berdua balik lagi ke aku, si monyet sama si kunyuk ini. "Dok, maafin, Dok, kami pengamen. Ternyata BPJS-nya nggak bisa dan kami harus bayar. Uang kami nggak cukup," gitu. Berapa tuh, Dok? Dia keluarin duit, "Uang kamu emang ada berapa?" Dikeluarin 5 ribuan beberapa lembar gitu. "Dok, ini, Dok, uang kami." "Oh iya, bentar. Aku telepon." Ke kasir kan bisa nelfon dari gawat darurat ke kasir tuh bisa. "Emang habis berapa totalnya sama obat?" gitu. Dia sebutin angka. "Ya udah sama aku aja." Terus dia denger. Soalnya aku dalam hati, aku juga lagi program bayi tabung gitu. Biar sedekah lah, biar berhasil gitu. Udah sama aku aja gitu. Terus dia denger, "Hah? Dibayar sama dokter?" "Iya, tapi dengan syarat. Kalian berdua baikan. Ayo salam-salaman." Jadi monyet sama kunyuk salim-saliman. Aku berhasil mendamaikan dua spesies yang berbeda. Ya Allah. Gitu. Senang. Terus dia udah boleh pulang. Jadi mereka pulang happy gitu dan udah nggak berantem lagi. Jadi dokter pernikahan udah berapa tahun? Sewindu ya, lebih dari sewindu. Tapi emang belum dikasih momongan. Nah akhirnya kita bayi tabung dan kemarin alhamdulillah. Tapi proses bayi tabung udah pernah denger belum? Jadi diambil sperma kita, bukan? Dari istri dulu. Oh, istri. Jadi kan kehamilan itu adalah ada sel telur dan sel sperma. Ya. Jadi sebuah embrio ya. Ya. Itu kan proses kita semua sama semua di sini. Berarti dibutuhkan sel telur, dibutuhkan sel sperma. Oke, sekarang istri dulu. Normalnya wanita itu sebulan hanya sekali keluarin telur. Dari indung telur masuk ke rahim, nggak dibuahin sama sperma, dia akan jadi mens. Tiap bulan gitu. Nah, istriku disuntikin obat ya. Supaya? Jadi 26 telur. 13 di kanan, 13 di kiri. Subur banget tuh. Asli, 13 telur. Kanan 13. Dipanen sama dokternya, namanya ovum pick up ya. Dipanen, dapatlah 26 telur. Disimpan? 26 telur, dicari lagi yang ranum. Apa kalau buah? Di paling bagus. Matang. Siap. Dapat 16 dari 26. 16
16 ini mateng banget. Nah, kalau ada 16 telur saja, apakah akan jadi kehamilan? Enggak, harus ada 16 sperma dari aku. Oke. Padahal sekali keluar bisa puluhan juta sperma. Ya. Sekarang gimana caranya milih 16 yang terbaik dari puluhan juta sperma itu? Kita sebut ini dengan sperma idol. Audisi. Audisi. Oh, Korla Idol. Korla Idol saingannya sperma idol. Terus Dok? Jadi si spermanya pakai teknik baru namanya Zimot. Nanti kalau mau searching Iya. ZYMOT. Ya. Jadi spermanya dikasih halang rintang sedemikian rupa mirip sama benteng Takeshi, masih Nah, yang mana yang bagus dicari? Mana yang berhasil tembus, itulah. Berarti dia gesit tuh. Gesit dan berhasil ngelewatin itu. Itu. Ketemu lah ratusan ribu yang terbaik, diambil 16. Ah. 16 ini digabungin sama Dikawinkan. 16 ovum atau sel telur tadi. Apa yang terjadi tahu nggak Kak Jadi, Igun? 16-16-nya jadi. terus gimana Dok? 16 Kamu embrio. kembar 16? Bukan 16 embrio itu, ya kalau jadi semua mah berarti anakku ada kesebelasan plus pemain pengganti. Belum, itu dibekuin dulu. Nah, kalau udah jadi embrio, tinggal dimasukin ke rahim kan. Namanya embrio transfer ke rahim. Nah, kalau udah sampai situ, kata dokternya, rahim itu udah areanya Tuhan. Nggak ada yang tahu embrio mana yang nempel, embrio mana yang kepleset. Nggak ada yang tahu. Itu hanya butuh doa aja gitu. Nanti dimasukin 2 dulu, gagal atau enggak, terus 2 lagi, gagal atau gitu. Sekarang udah hamil Dok? Belum, masih. Oh masih. Embrio ini. Terus aku doa karena aku tahu rahim itu areanya Tuhan. Aku doa ke Gusti Allah. Ya Allah ya Robi, berikan aku petunjukmu, kira-kira apa yang mesti aku lakukan agar engkau ridho memberikan aku predikat sebagai seorang ayah gitu. Besoknya Kak Igun, aku dapat WA dari salah satu institusi bilang gini, dokter kami dari, dia sebut institusi, kami membutuhkan tim medis untuk menjaga kesehatan jemaah haji Indonesia bulan Mei besok. Besok dokter haji? Terus dia bilang, dokter bersedia enggak? Gemeteran aku kan. Ya Allah, apakah ini maksudmu gitu? Aku harus melepaskan keduniawian selama sebulan untuk melayani jemaah hajimu. Udah aku langsung jawab, berkenan. Ya Allah, Jadi bismillah aku doa deh berangkat. Dok di sana Dok. Doa yang detail ya Dok. Ini gua ajarin nih haji ya. Coy. Ya, gua ajarin. Jadi dokter punya kesempatan doa minta sama Allah yang detail. Jadi doa sama Allah jangan abu-abu. Oke. Ya Allah, misalnya dokter, ya Allah saya pengen punya anak laki-laki yang tampan, yang pinter, yang ini, yang ini, yang ini. Atau dokter pengen perempuan spesifik, Dok. Oke, atau kembar. Atau kembar Bisa spesifik, Dok. Allah senang kalau diminta secara spesifik. Iya. Jadi aku diserah terimakan atau tanggung jawab tuh 500 jemaah. Aku udah dapet ininya, rekam medisnya. Jadi aku nanti screening. Oh iya, makanya kemarin aku pas mau haji itu tes gitu-gitu, Dok. Tes itu dikasih ke aku yang nentuin mana yang Orang yang sakit, yang mana. riskan gitu. Iya. Kategorinya ada Iya, makanya beresiko kalau haji tinggi. itu ada suruh tes darah, tes check up. Harus. Attention-nya ke mereka gitu. Nah, yang resiko tinggi harus aku pantau. Betul, aku juga mungkin nanti ibadah haji sama. Cuma kan mataku harus mantau gitu, kondisi kayak gitu. Iya. Gitu. Dok, doakan. Habis bismillah haji dokter, juga, ya Allah insya Allah. pulang embrionya nempel. Ya Allah, amin. Dok, ini pertanyaan terakhir dari aku boleh? Boleh dong. Dok, bener nggak kalau gerakan sholat itu bagus untuk kesehatan? Sangat. Tubuh manusia itu sama Gusti Allah diciptakan sebagai manusia dengan makhluk yang paling banyak sendinya. Coba lihat gerakan sholat, hampir menggerakkan semua sendi gitu. Jadi di situ kita latihan kelenturan, keseimbangan, keteguhan ini buat berdiri ya. Itu semua terlatih. Dan sayang di Indonesia juga emang kaum rebahannya dahsyat, jumlahnya banyak di Indonesia itu. Dengan dia dipaksa sholat 5 kali sehari, wah itu udah cukup banget untuk ngurangin olahraga ya. mager. Ini ini salah satu kunci keberhasilan gue, mau tahu nggak apa? Jadi waktu kemarin gue overweight banget. Dari Yang waktu sujud kita ketemu di Brownies itu masih gemuk banget, Dok. Berat aku 185 Masya Allah. kemarin itu. Jadi kalau posisi dari sujud, aku tuh berdiri menopang pakai kaki kanan untuk bisa berdiri. Dan sekarang aku udah bisa dari sujud aku langsung berdiri. Itu karena Allah.
Keren dan keteguhan hati. Iya. Tapi Dok kalau Itu sholat satu. duduk gimana Dok? Boleh. Maksudnya Gerakannya Si- masih oke. Dok, kalau orang yang sholatnya duduk tapi masih main pedal sama tenis tuh gimana, Dok? Ya jangan dong. kan itu kan main pedalnya nggak mesin begitu. Nah kan betis itu tuh seperti jantung keduanya kita gitu. Dia bantuin darah dari bawah didorong ke atas. Oh. Berarti sambil duduk, coba jinjit. Set, tahan 5 detik. 5, 4, 3, 2. Kerasa gak? Oh. Nah itu, jadi si otot betis nyala. Mengaktifkan otot betis caranya sederhana. Cuma jinjit aja. Jadi dia itu lututnya kopong, Dok, karena kan dulu waktu masa mudanya bandel banget. gitu. Aku Jadi- pernah jatuh Dok. Jatuh. Jadi kalau lagi duduk Kanan di antara kiri? dua sujud, Iya. yang kanan sini nih. Oh. Jadi kan dulu kan dia kan hari-hari pakai hak tinggi. Aku bilang jangan pakai hak Enggak. Tapi udah sempat di MRI belum? Udah sempat Oh, udah sempat ini Terapi cuman juga? udah berapa kali visio tapi emang Oke. nggak tahu nggak Apa disuruh ada ganti sendi, nggak artroplasi gitu, nggak? nggak sih Belum ada saran ke situ ya? belum ada saran di situ. Oke. Cuman pas duduk itu aja tuh nekuk sakitnya Oh, paham. luar biasa. Wow. Oke. Dok, ini kan obrolan kita menarik. Kalau dari tadi gua ada bekas laundry, lo nggak ngomong sih, Pam-Pam? Aku Syuting. pikir sama mama ini. Kesel deh gue. Jadi nggak prima deh, ini ada gini dari tadi. Dok, sebelum kita Aku juga udahan, nggak Dok. ngeliat lagi. Dok, sebelum kita udahan. Apa yang ingin dokter sampaikan untuk customer-customer aku yang lagi Yes. nonton tayangan Butik Haji Igun ini, Dok? Dari saya itu Ya. saya ingin sekali customer Butik Haji Igun ini tidak ketemu saya di rumah Rumah sakit, sakit, ya benar. gitu. Ayo sayangi jantungmu, sayangi ginjalmu, mereka sudah kerja keras buat dirimu. Masya Allah. Jadi jaga kesehatannya buat dirimu dulu. Ya. Semangat. Wow, tuh. Mm-mm. Gila pesannya. Jadi pesannya jangan sampai lo ketemu gue di rumah sakit, ketemu di mall boleh. Di mall aja, di mall Ketemu atau di gym boleh. Ya. Di Aku happy boleh. banget ketemunya di sini. Gitu. Iya. atau di Gelora Bung Karno boleh Ya tuh. Allah. Jadi sekarang dokter juga hidupnya lebih sehat insya Allah. Sebelum berangkat haji juga harus ada olahraga-olahraganya. Ya dong, Karena itu benar-benar Fisik banget. panas dan segala macam, Dok. Aku udah hitung berapa kilometer kira-kira perjalanan kan. Ya. Berarti aku harus lakukan itu rutin biar nanti sampai sana udah. Terbiasa. Masya Allah. Duh, seneng banget dokter. Selamat menjalankan ibadah haji. Thank you, insya Allah. Semoga istri yang di rumah juga insya Allah memberikan kabar baik Ya. atas kehamilan yang sedang direncanakan Yes. saat ini. Ya, Amin. terima kasih Amin. untuk Dilan Aku yang terima Maca. Ya kan, Dilan Maca. Terima kasih banyak dan pastinya customer terima kasih banyak. Semoga tayangan ini bareng sama Dokter Gia bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.